Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai pemisahan campuran. Kira-kira bagaimana ya campuran itu dapat dipisahkan? Yuk simak terus video dari kakak ini. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukung kakak dengan cara klik subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain juga mendapatkan wawasan dari video ini. Seperti video kakak sebelumnya, kita telah belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di campuran ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa campuran terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, untuk memperoleh zat murni, maka penyusun dari campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam penyusun campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip-prinsip pemisahan campuran berdasarkan sifat fisis dari penyusun campuran tersebut. Sifat fisis tersebut diantaranya adalah kelarutan, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetis, wujud zat, dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam pemisahan campuran. Yang pertama ada penyaringan atau filtrasi. Yang kedua ada sentrifugasi. Yang ketiga ada sublimasi. Dan yang keempat ada kromatografi. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah destilasi. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Filtrasi atau penyaringan ini merupakan salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana. Coba adik-adik perhatikan video yang ada pada layar. Pada video tersebut merupakan salah satu contoh dari metode pemisahan campuran secara filtrasi atau penyaringan. Jadi, penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Yang kedua adalah sentrifugasi. Pemisahan campuran secara sentrifugasi ini dapat kita gunakan sebagai pengganti dari pemisahan campuran secara filtrasi atau penyaringan. Sentrifugasi ini merupakan salah satu metode untuk memisahkan campuran bila partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode pemisahan campuran secara sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas.
pemisahan campuran. Yang ketiga adalah penyulingan atau destilasi. Pemisahan campuran dengan cara destilasi ini dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran secara destilasi atau penyulingan ini digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dengan campurannya. Penyulingan minyak bumi merupakan salah satu contoh dari kegiatan industri yang memanfaatkan pemisahan campuran secara penyulingan atau destilasi. Minyak bumi ini terdiri dari berbagai komponen yang menyusun minyak bumi dan memiliki titik didih yang berbeda-beda. Jadi, pemisahan campuran dengan cara penyulingan atau destilasi ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memisahkan campuran berupa cairan yang memiliki titik didih yang berbeda. Sehingga saat menguap, maka zat cair yang menyusun dari suatu campuran akan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pemisahan campuran berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi biasanya digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin. Berikut ini adalah jenis-jenis kromatografi. Yang pertama ada kromatografi kertas. Yang kedua ada kromatografi lapis tipis. Dan yang ketiga ada kromatografi gas. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Pemisahan campuran yang kelima adalah sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Menyublim artinya adalah perubahan wujud padat menjadi wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contoh dari pemisahan campuran dengan metode sublimasi ialah campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai pemisahan campuran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Serta semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik mengenai pemisahan campuran. Saya, Kak Intan undur diri dan see you on the next video.